Dan pemirsa, kereta cepat Indonesia-China atau KCIC Wush juga menjadi opsi bagi pemudik yang akan menuju Bandung, Jawa Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Jose Nicole di stasiun kereta cepat Wush Halim. Jose, selamat siang. Ya, kalau untuk Wush sendiri seperti apa, Jose? Anda melihatnya, apakah sudah ada peningkatan pemudik juga? Ya baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali, bagi Anda warga Jakarta yang ingin melakukan perjalanan mudik, tidak hanya kereta konvensional atau kereta jarak jauh maupun jarak dekat, kereta cepat Indonesia-China atau KCIC Wush bisa menjadi juga opsi bagi Anda untuk melakukan perjalanan mudik, terutama arus pendek ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dan Anggi, berkaitan dengan arus mudik ini, KCIC telah mengantisipasi peningkatan lonjakan penumpang, salah satunya dengan menambah trip. Dari sebelumnya di hari-hari biasa itu ada 40 trip, saat ini perharinya ada 52 trip atau 26 yang diberangkatkan dari Halim dan 26 turut diberangkatkan dari Tegal Luar. Dan terkait dengan situasi keramaian di Terminal Halim ini, Anggi dan juga pemirsa, memang sedikit berbeda polanya dibandingkan dengan kereta konvensional atau kereta jarak jauh, karena memang perputaran dari penumpang ini terjadi sangat cepat, dan juga dengan ditambahnya trip menjadi 52 trip per hari, maka headway atau jarak antar waktu antar keberangkatan ini semakin menipis, dan kereta cepat ini berangkat di sekitar 20 hingga 45 menit sekali. Dan informasi ini dapat kami sampaikan, Anggi dan juga pemirsa, berkaitan dengan waktu ini, bahwa keberangkatan operasional dari Tegal Luar ini dimulai pada pukul 5.40 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan untuk Halim ini dimulai pada pukul 6.40 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada malam hari, berkaitan dengan jam terakhir keberangkatan ini pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang dapat kami sampaikan, Anggi dan juga pemirsa, bahwa pihak dari KCIC ini tengah mengantisipasi lonjakan arus mudik akan berlangsung hingga H+1 Lebaran, dan sejumlah hal juga telah dilakukan berkaitan dengan antisipasi tersebut, karena memang pihak daripada penumpang yang menggunakan KCIC Wush ini tidak hanya mereka yang melangsungkan perjalanan mudik, namun banyak di antara warga Jakarta juga menggunakan KCIC Wush sebagai sarana untuk melakukan wisata di wilayah Bandung dengan turun di Padalarang dan naik ke kereta feeder, karena salah satu pertimbangannya adalah menghindari macet serta kecepatan perjalanan yang hanya 45 menit. Dan sedikit berbicara mengenai data, Anggi dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini kami melaporkan sudah ada lebih dari 4.000 penumpang yang diberangkatkan, dan estimasi puncak penumpang hari ini akan ditargetkan mencapai hingga 16.000 penumpang, namun masih bersifat situasional. Dan hingga saat ini, Anggi dan juga pemirsa, per tanggal hari ini, bahwa total sudah ada 66.000 penumpang yang diberangkatkan oleh Wush pada masa angkutan mudik Lebaran, baik yang konteksnya untuk melakukan perjalanan arus mudik maupun hanya melakukan wisata ataupun berkaitan dengan bisnis trip lainnya. Dan sedikit berbicara mengenai harga, Anggi dan juga pemirsa, bahwa sejak masa angkutan Lebaran ini pihak dari KCIC Wush telah menerapkan dynamic pricing, karena memang masa angkutan Lebaran ini ditetapkan sebagai peak season. Dan tidak hanya peak season tapi juga ada peak hour, Anggi, karena berdasarkan pemantauan kami dari aplikasi pembelian tiket online Wush, total dari 15 keberangkatan yang tersisa pada hari ini, rata-rata harganya berada di angka 300.000, namun berbeda pada pukul 19.05 waktu Indonesia bagian Barat dan 20.05 waktu Indonesia bagian Barat, di mana hanya dikenakan harga sebesar Rp250.000. Berbeda halnya dengan bisnis kelas, Anggi, masih stabil di harga Rp450.000, dan untuk first class di angka Rp600.000. Dan informasi yang dapat kami sampaikan, Anggi dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari General Manager Corporate Secretary KCIC Wush, Eva Hairunisa, menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Wush, karena ada sejumlah fitur yang hanya dimiliki oleh aplikasi ini, Anggi. Salah satunya adalah masyarakat yang sudah membeli tiket, jika memutuskan untuk membatalkan perjalanannya, dapat melakukan refund melalui aplikasi, dan juga dapat melakukan reschedule melalui aplikasi. Sedangkan masyarakat yang masih membeli tiket melalui pihak ketiga atau aplikasi KAI Akses, ataupun membelinya secara go-show langsung di tempat, hanya bisa melakukan proses rescheduling ini ataupun proses refund ini hanya dengan datang langsung ke loket, Anggi. Baik, Jose Nicole, satu lagi bahwa diingatkan 5 menit sebelum keberangkatan sudah harus di lokasi karena gerbangnya akan ditutup lebih dahulu, begitu ya. Jose Nicole, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.